Nah, belajar ataupun aku nge-share pengalaman aku karena aku juga lulus di UMPTKIN tahun 2020. Nah, gimana sih cara aku belajar akhirnya aku bisa lolos gitu. Yang pertama itu kalian harus punya yang namanya jadwal rutin gitu. Jadwal rutin dalam artian dalam sehari setidaknya kalian ada gitu bahas soal ataupun baca literasi ataupun murajaah materi gitu. Jadi teman-teman harus Nah, oke teman-teman, ini aku nge-share dari pengalaman aku karena aku juga dulu lulusan UMPTKIN tahun 2020 di UIN Jakarta atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, aku nge-share nih informasi ke kalian gimana cara aku belajar atau dari mana bahan-bahan atau sumber aku belajar. Yang pertama, tips dari aku adalah teman-teman harus bikin yang namanya jadwal pelajaran gitu. Dalam artian dalam sehari itu teman-teman harus belajar gitu. Mau itu belajarnya 20 menit atau 30 menit itu nggak masalah, asalkan setiap hari itu ada gitu progres dari teman-teman, baik itu ngikut tryout atau baca buku atau nambah kosakata atau belajar matematika, itu terserah teman-teman maunya gimana. Tapi yang jadi catatan penting di sini adalah teman-teman harus belajar setiap harinya 20 menit gak masalah, 30 menit gak masalah, tapi setidaknya ada sesuatu yang kalian dapatkan di hari itu gitu. Dan itu juga melatih konsisten teman-teman untuk belajar di hari-hari berikutnya gitu, karena banyak ya gangguan Instagram, TikTok, YouTube. Kadang itu yang menjadi gangguan dari teman-teman. Kadang kita udah terfokus untuk main TikTok sehingga kita lupa belajar. Padahal kita nih mau bersaing dengan seluruh siswa yang ada di Indonesia gitu. Karena kebanyakan dari kita juga lalai ya. Aku dulu juga sempat lalai, kayak malas gitu, tapi akhirnya sadar kalau misalnya saingan kita bukan hanya teman sekelas kita, bukan hanya sekolah lain, tapi seluruh siswa yang ada di Indonesia. Jadi ini tamparan buat kalian semua. Bikinlah jadwal pelajaran, mau itu 20 menit ataupun 30 menit dalam sehari. Nah, untuk tips yang kedua dari aku adalah teman-teman bikin yang namanya kampus impian dan juga jurusan teman-teman di suatu kertas. Mau itu kertas karton boleh teman-teman tempel di dinding teman-teman, di dinding kamar, itu paling manjur. Kenapa? Karena misalnya kalau teman-teman tidur, kalian ngeliat tuh impian kalian, kampus impian kalian gitu. Jadi teman-teman tersadar, oh hari ini saya belum belajar, oh saya lagi malas, oh saya lebih mentingin sosial media. Nah, itu jadi tamparan buat teman-teman kalau misalnya teman-teman terlalu melalaikan gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat, oh impian saya nih UIN Jakarta atau UIN Malang, sedangkan banyak tuh siswa-siswa yang lain juga mau ke sana gitu. Jadi saya harus belajar. Nah, ini sebagai motivasi bagi teman-teman untuk apa ya? Untuk mengembalikan semangat teman-teman gitu, karena kampus yang teman-teman tuju itu bukan hanya teman-teman yang mau, tapi banyak siswa-siswa yang lain yang mau gitu. Atau aku dulu sering juga yang bikin namanya kampus impian itu di HP, kemudian aku jadiin wallpaper HP. Nah, setiap buka HP aku selalu mikir gini, aku pengennya di UIN Jakarta, tapi aku masih aja scroll TikTok, masih aja scroll Instagram, masih aja nonton YouTube. Nah, itu jadi tamparan ya bagi aku dan jadi semangat lah bagi aku karena aku. Selanjutnya, tips ketiga dari aku adalah teman-teman harus rajin yang namanya ikut tryout online gitu. Nah, tryout yang sering diadakan sama pihak-pihak akun sosial media kayak di Instagram aku Ambis PTKIN ataupun Instagram yang lain. Nah, teman-teman seringlah untuk ikut tryout itu karena dari situ teman-teman bisa yang namanya mengukur kemampuan teman-teman, sejauh mana teman-teman paham terkait materi keislaman atau matematika atau sinonim ataupun antonim, karena itu menjadi acuan dari teman-teman sejauh mana saya paham gitu, sejauh mana saya nggak ngerti, karena soal dari tryout itu adalah soal-soal dari UMPTKN tahun-tahun lalu. Nah, ini sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk mengukur kemampuan teman-teman dan untuk introspeksi diri juga bagi teman-teman
oh mungkin saya kurangnya di matematika, saya harus lebih belajar lagi matematika, atau saya mungkin kurangnya di keislaman, saya harus lebih belajar lagi di keislaman. Jadi tips ketiga dari aku adalah teman-teman harus rajin ikut yang namanya tryout. Nah, yang keempat tips dari aku adalah rajin untuk bahas soal-soal UMPTKIN tahun-tahun sebelumnya. Baik itu tahun 2018, 2019 ataupun tahun-tahun intinya tahun-tahun lalu gitu. Jadi karena di situ otomatis materinya juga nggak akan jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang pengen nih lulus UMPTKIN tahun ini, belajarlah dari sekarang. Turunkan egonya, kurangi sosial medianya, belajarlah dari sekarang, bahas soal-soal itu dari sekarang. Kemudian untuk tips selanjutnya dari aku adalah kalian harus bisa yang namanya analisis gitu. Analisis di sini maksudnya teman-teman analisis soal-soal tahun lalu ataupun soal-soal tryout. Nah, biasanya di soal-soal itu ada kayak per bab gitu. Misal nih di keislaman fikih biasanya itu tentang fikih ibadah, atau kayak misalnya tentang zakat atau tentang pernikahan gitu. Nah, teman-teman analisis itu dan juga murojaah materi itu lagi. Misal teman-teman ikut tryout. Nah, di tryout itu ada soal yang membahas tentang zakat. Nah, teman-teman murojaah lagi materi tentang zakat. Nah, itu ada di pesantren, MAN, ataupun MTS teman-teman juga ada itu pelajaran tentang zakat. Teman-teman gali lagi informasi, teman-teman murojaah lagi, kalian baca lagi mata pelajaran yang berkaitan dengan zakat, atau misalnya tentang dinasti Umayyah, SKI misal, tentang sejarah. Nah, teman-teman gali lagi informasi terkait materi dinasti Umayyah atau dinasti Abbasiyah. Jadi teman-teman bukan hanya menjawab soal, tapi teman-teman juga menganalisis kemudian memurajaah yang namanya soal-soal tersebut. Mungkin itu sih yang aku lakukan dulu waktu persiapan UMPTKIN. Dan yang paling penting itu adalah teman-teman jangan lupa berdoa, karena itu adalah kunci dari segalanya. Karena usaha tanpa doa itu bohong, doa tanpa usaha itu sombong gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu teman-teman hanya usaha tapi nggak disertai dengan doa. Begitupun sebaliknya, teman-teman hanya berdoa tapi nggak berusaha, itu sama aja kayak nggak ada artinya gitu. Perkuat lagi amalan-amalan teman-teman, baik itu amalan wajib teman-teman ataupun amalan sunnah teman-teman, kayak duhanya, tahajudnya, atau bacaan Al-Qur'annya gitu, sholat rawatibnya. Nah, itu sangat-sangat membantu. Kalau kata-kata orang tuh kayak lulus jalur UMPTKIN atau lulus jalur masuk kampus pakai jalur langit. Nah, itu biasanya yang banyak tuh menjadi pengalaman bagi siswa-siswa yang udah lolos, karena kayak ya faktanya emang gitu teman-teman. Kalau kita hanya usaha tanpa doa, kayak itu nggak komplit gitu. Yang komplit itu kita udah berdoa, kita udah usaha, dan endingnya ya udah kita serahkan aja sama Allah, maupun kita lolos ataupun enggak, karena itu udah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus karena masih panjang, masih beberapa bulan lagi persiapan UMPTKIN. Jangan sia-siakan waktunya, belajarlah dari sekarang. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga share, dan jangan lupa untuk subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.